sudah tidak boleh, minta izin tidak dikasih kok tetap melakukan acara, kan orang pasti muncul emosinya. Mungkin nggak Pak, rumah pribadi saya minta izin sama orang gitu. Logikanya gitu loh. Ini penasaran saya adalah gitu. Ini kan villa pribadi orang, bukan yang namanya kayak lapangan umum, mungkin boleh lah ya izin dulu gitu. Ini kan rumah pribadi ya, kali harus izin. Ya, gitu, kalau menurut pertanyaan saya gini Pak, kalaupun memang ada peribadatan di situ, emang apa sih ruginya sama kalian? Apa gitu? Rusak langsung gendang telinga kalian dengan orang ibadah, dengar suara ibadah, atau gimana nih? Nah, saya penasaran aja. Ya, tadi kan bilang ada beberapa daerah yang memang orangnya itu pemikirannya ekstrim ada. Tapi kan tadi saya sudah bilang di kampung saya, di daerah saya ini, masjid sama gereja berhadapan-hadapan. Saya nggak mau, kita nggak usah beretorika itu tadi. Makanya saya bilang berarti di sana itu orangnya ekstrim. Pertanyaan saya gini terhadap umat Islam. Saya tanya gini, apakah kalian itu terlalu jijik mengizinkan kami ibadah? Apa sih dalam hati kalian gitu? Sampai kalau kalian saya, punya. Bang, Bentar Bang, kalian kalau boleh bertanya kepada kami terganggu nggak ya dengan suara toa 5 kali sehari yang sampai radiusnya tuh berapa jaraknya itu? Kalian pernah nanya nggak sih itu ke kami? Kami keberatan atau enggak? Kalian pernah nggak nanya itu? Saya tanya kalian. Ini kan bukan ibadah. Kalau Mbak nanya ke saya nih, gini bentar, sebelum Bang Riko dan Pak Sabila, tolong berpikir netral dulu. Saya tanya dulu Anda. Ya? Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Waliyadin, bagimu agamamu silahkan, bagiku agamaku silahkan. Karena apa? Kenapa? Kita ini ya boleh berdebat sampai ke ujung dunia sekalipun, ya. Tapi harus diakui, belum tentu juga kita yang paling benar. Belum tentu juga mereka yang salah. Karena kita sama-sama hanya mengandalkan keimanan kita, keyakinan kita. Agama saya dengan Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti ini, ya. Orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhannya, ya, Tuhannya. Itu belum tentu juga secara pasti suatu kebenaran. Ini terus lakum dinukum waliyadinnya di mana nih? Kalau Abang bilang maksudnya kan begini, bagimu agamaku, bagimu agamaku. Berarti kalau bagi Bapak agama Bapak nggak bisa dong memaksakan bahwa Tuhan kami itu Nabi Anda gitu toh. Betul nggak? Setuju nggak sih? Iya, nggak bisa. Atau gimana nih? Ya, itu dia. Makanya ketika Bapak tadi bilang, sah-sah aja orang mau mendiskusikan atau mendebatkan Yesus. Loh, tadi lakum dinukum waliyadin. Berarti yang boleh mendiskusikan tentang Tuhan kami, seperti apa agama kami dong. Katanya kan gitu. Bener nggak sih tadi gitu? Betul. Atau saya yang salah denger ini? Nah, jadi tolong konsistensinya gitu kan. Kalau memang lakum dinukum waliyadin, saya setuju. Saya menghargai itu dalam iman Anda. Makanya saya sangat sekali menyuarakan lakum dinukum waliyadin. Siapapun yang mau kami tuhankan, secara undang-undang dasar pun mengatakan kebebasan memeluk suatu agama itu dilindungi gitu. Kalau dilindungi, ya biarkan kami toleransi dong. Kan toleransi itu membiarkan juga salah satunya. Biarkan kami mengimani Tuhan kami tanpa kalian itu mau kepo dengan Tuhan kami. Jadi kalau Anda mengatakan belum tentu ada kebenaran, tidak demikian. Karena kebenaran itu Pak, mutlak bagi tiap-tiap pemeluk agama. Jadi jangan Anda juga mengatakan dengan perspektif Anda, belum tentu gitu. Nah itu tidak tepat. Karena lakum dinukum waliyadin tadi. Seseorang tidak mungkin memeluk suatu agama kalau dia tidak yakin dengan kebenaran agamanya. Saya juga percaya. Bapak meyakini. Sabar, saya selesaikan dikit lagi ya. Saya selesaikan dikit lagi. Ya. Saya juga meyakini bahwa ada kebenaran di dalam iman Bapak gitu. Makanya saya nggak perlu membahas Tuhan Anda. Saya nggak perlu membahas iman Anda. Kenapa? Ya karena itu bukan ranah saya. Kita udah berseberangan koridor. Saya membiarkan Anda melalui koridor Anda. Anda pun harusnya membiarkan kami melalui koridor kami. Itu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Menurut saya, kalau saya salah, ya monggo dikoreksi aja. Ya, saya kasih saya perjelas lagi ya. Saya sambil membaca tapping di bawah ini saya pengen ketawa saja. Bapak kan diskusinya sama saya, itu mah nggak usah dianggap. Saya pengen ketawa aja. Ada yang bilang nggak apa-apa kan. Ingat tadi Pak, kebebasan orang juga mengapresiasikan pendapatnya juga kan boleh. Saya menjawab sesuai pertanyaan dari Bunda Agatha soal toleransi, ya toh. Toleransi, apakah di agama Islam ada toleransi? Justru agama Islam ini sangat toleransi, ya kan. Nah, terus kemudian Bunda menjawab bagaimana kalau dengan ustadz-ustadz yang maaf di TikTok juga ini saya banyak lihat itu yang saling
hujat ya, saling hujat, saling menyalah-nyalahkan. Sebetulnya kalau itu tergantung perspektif masing-masing. Perspektif masing-masing dalam arti begini, kan tadi sudah saya bilangkan, ada yang berdakwah ini dengan punya metode masing-masing. Ada yang metode dengan pendekatan secara persuasif, ada yang secara frontal, ada. Di dalam Islam juga ada aliran-aliran, aliran yang keras ya, yang keras yang sama-sama kalau tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka dianggap halal darahnya lah, walaupun sesama muslim juga ada yang model seperti itu. Artinya kan begini, saya bukan takiyah ya, tolong ya yang tapping kalau saya ini takiyah, maaf ya, saya bukan orang Syiah, saya orang Sunni ya, saya orang Sunni, saya bukan takiyah, tetapi saya menjelaskan berdasarkan pondasi di dalam Islam yang dikatakan bahwa bagi orang kafir cukup katakan lakum dinukum waliyadin. Artinya janganlah kita mengusik atau merecoki, mengganggu istilahnya apa ya, ibadah ritual agama yang kami kerjakan dan juga yang mereka kerjakan. Kita nggak boleh saling usik. Itu toleransi yang diajarkan dalam Islam. Nggak boleh saling usik. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kita untuk jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ya, itu saja ada dikatakan seperti itu. Cuman, yaitu tadi kembali ke metode dakwah. Ada yang istilahnya ini ingin menyampaikan bahwa oh Islam itu begini loh, tetapi dengan mementahkan Bible ya kalau orang Kristen ya, dengan mementahkan apa yang tertulis di dalam Bible ya. Contohnya banyak sekali contoh, nggak perlu saya sebut. Berarti abang udah nyebrang dong, berarti ya, abang udah masuk ke ranah orang Kristen dong kalau kayak gitu. Nah makanya ibarat itu kata gini bang, ibarat kata gini, saya kalau mau muji diri saya, mau memberitakan tentang diri saya hanya cukup membahas diri saya nggak harus untuk saya terlihat cantik, saya nggak harus ngata-ngatain, oh maaf Pak Pak Salsabila ini hitam gini, kan nggak perlu ya Pak ya, betul nggak sih? Karena masing-masing sesuai dengan porsi dirinya gitu loh, kata Bapak tadi kan gitu kan, ya lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu kok ngerecokin agamaku, kan nggak betul ya toh? Ini kan jatuhnya gitu. Kalau memang Bapak mau dakwah itu kan dikatakan juga di dalam kitab kalian itu kan nggak boleh juga kan nyenggol-nyenggol sebelah. Janganlah kamu menghina sesembahan orang supaya sesembahanmu nggak dihina. Berarti jangan, kan udah dilarang itu. Saya tahu juga itu ayatnya sih Pak. Ya, jadi jangan coba-coba Anda mau menyatakan Anda ganteng dengan mengatakan si netizen di bawah ini jelek, ya itu namanya nggak benar. Silakan. Saya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Justru saya merasa saya paling hina di dunia ini. Kalau saya pribadi, maaf, saya bukan sok-sokan, sok suci apa tidak. Itu tadi adalah analogi, Pak. Contoh gitu. Jadi kalau Anda mau dakwah memang iman Anda, ya dakwahkanlah iman Anda. Nggak perlu juga Anda menginjak orang lain untuk menaikkan diri Anda, kan gitu kan? Nggak pernah ada yang namanya mawar, maki-maki melati supaya mawar ini terlihat cantik. Nggak ada itu istilah gitu, ya kan? Nah, gitu maksud saya. Saya setuju. Jangan karena kita ini pengen tenar terus kita menjatuhkan orang lain, ya nggak boleh juga seperti itu. Dan itu tidak ada juga di ajaran kami, tidak ada juga. Bahkan di dalam agama kami Rasulullah saja pernah berfirman ya, bukan berfirman, bersabda bahwa tidak sempurna keimanan seseorang ya sebelum apabila dia masih melukai perasaan orang lain dengan lisan dan tingkah lakunya. Berarti keimanan kami ini belum sempurna kalau masih ada orang yang tersakiti oleh perkataan dan tingkah laku kami gitu. Itu di dalam Islam, ajaran Rasulullah ini ya. Jadi saya makanya gini Bunda Agatha, oke lah kalau ingin membandingkan ya, kalau memang membandingkan ya boleh saja, tapi ya tidak perlu juga harus dengan cacian, dengan hinaan. Diskusi ringan saja, diskusi santai kan, diskusi ringan. Oh ini misalkan di dalam Yohanes sekian bunyinya, ya kan? Ini tolong bagaimana penjelasannya? Kan bisa seperti itu, tidak harus sambil meledek, sambil menghina. Itu kan ya nggak enak juga gitu kan. Nah sementara
Saya setuju dengan Bapak, dan saya tuh apresiasi andai semua umat Islam kayak Bapak ini ya, pola tingkah lakunya ini saya apresiasi Bapak ini, dan harusnya memang banyak orang mencontoh Pak Sabili ini. Saya sangat apresiasi, dan saya memang mengharapkan yang seperti Bapak ini, tapi saya curiga Pak, yang Bapak ini sebenarnya yang Saya Islam ikutin KTP ini, jangan-jangan. di bawah. Kenapa Pak? Ada yang minta on cam, oke saya on cam. Saya Oh tunjukkan. iya, silakan. Nih teman-teman, nah silakan ya. Nih Pak Sabili ini kalau nggak salah pernah naik ya ke sini ya? Belum. Oh belum, mirip Kalau mungkin di ya. roomnya Bunda Mihana, ya saya 2 kali naik di roomnya Bunda Mihana. Tapi keren sih, Bapak ini pasti dididik sangat baik oleh guru agamanya, dididik sangat-sangat baik oleh keluarganya, karena memang bagus gitu, narasinya itu bagus ya. Saya juga mengharapkan yang seperti Pak Sabili inilah banyak ya. Kalau saya Seperti kan Bapak. begini Bunda Agatha ya, saya selalu ingat betul ya apa yang pernah saya dengar, bahwa ada perkataan yang begini, soal agama, soal keimanan jangan diperdebatkan. Karena apa? Kalau salah satu dari mereka itu tidak kuat imannya, ya, tidak punya hati yang luas dan pikiran wawasan yang luas, nanti timbulnya berantem. Betul. Timbulnya Setuju. Gitu. Jadi kita buat apa berantem hanya gara-gara keimanan? Buat apa? Karena di dalam gini, maaf ya, di dalam Islam, ya, di dalam Islam bagi orang-orang kafir ya, bagi orang-orang kafir itu tidak semuanya orang kafir itu harus kita musuhi, tidak. Ya. Di dalam Islam itu kan kita mengenal ada beberapa macam kafir ya, Bunda Agatha ya. Ya. Dan siapa sih orang kafir yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang boleh dimusuhi itu? Ya, di dalam konteks bernegara ini, dalam konteks bernegara Republik Indonesia ini, ya, kan ada kafir itu macamnya, ada kafir harbi ya, kafir zimmi, kafir mu'akhad, dan kafir musta'man ya. Jadi siapa yang boleh diperangi itu dari keempat golongan kafir ini? Ya. Dari 4 golongan kafir ini yang boleh diperangi itu adalah, yang boleh dimusuhi adalah kafir harbi. Kenapa dia boleh diperangi? Karena jenis golongan kafir inilah kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, jelas-jelas memerangi Islam maksud saya. Nah, itu yang boleh kita lawan. Tetapi dalam konteks bernegara Republik Indonesia ini kan ada 3 jenis kafir lagi ya, 3 jenis macam kafir yang paling terdekat adalah kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi ini apa? Kafir yang hidup di bawah perlindungan negara Islam, maksudnya di bawah perlindungan negara Islam, dan dia membayar pajak, dalam arti membayar upeti. Orang kafirnya ini membayar upeti kepada penguasa negara Islam, itu dilindungi, itu nggak boleh kita perangi. Nah, kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang memiliki perjanjian perdamaian, dengan orang-orang Muslim. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat yang terakhir adalah kafir musta'man, ya, kafir yang diberikan jaminan keamanan. Nah, sementara sekarang saya tanya, apakah di Indonesia ini konteksnya, adakah kafir dari ketiga golongan itu, keempat golongan itu yang memerangi secara terang-terangan? Apakah ada? Saya tanya dulu, jawab dengan jujur. Belum tahu sih saya Pak, saya nggak ngelihat secara keseluruhan. Bukan, kan banyak juga di berita-berita internet, misalkan di apa yang misalkan dia berperang atas nama agama, mengatasnamakan agama, misalkan contoh saja, misalkan orang Kristen datang memerangi orang Islam. Nah, ini bagi orang Islam, yang kafir yang begini ini yang boleh kita lawan, yang harus kita, yang istilahnya halal darahnya itu ya yang ini. Kemarin nih ada Pak di Sukabumi tuh orang Kristen nggak ngapain ya kan, cuman retreat doang, tiba-tiba salibnya diturunin, dipatahin gitu, terus anak-anaknya tuh
kayak dibikin trauma gitu kan, mobil digedor-gedor. Nah, itu yang mana? Yang kafir ini sebenarnya orang Kristennya atau yang mana nih, Pak? Bukan, kalau istilah kafir itu kan hanya bagi istilah dalam Islam ya. Dibilang kafir ini kan dari kata kufur. Kufur itu mengingkari atau menolak. Siapa yang diingkari? Mengingkari adanya Allah ya. Makanya dibilang kafir. Kalau orang Kristen tentu istilahnya bukan kafir terhadap kami. Entah mungkin punya istilah yang lain ya. Kafir itu istilah bagi kami, bagi orang non muslim ya, karena dia kufur kepada Allah. Kalau melihat kisah kejadian di Sukabumi, sebetulnya ini kan bukan ranah saya ya, karena saya juga tidak tahu kejadian yang pasti itu seperti apa, saya tidak tahu. Udah ada yang pasti tuh, sampai Kang Deddy juga klarifikasi tuh, gimana menurut? Iya, maksudnya saya pribadi kan nggak tahu secara pasti, cuman mendengar di berita-berita saja. Tetapi melihat hal itu kan ada banyak kemungkinan ya, bukan berarti saya membenarkan orang-orang Islam, tidak, tetapi ada asap ya, tidak mungkin ada asap itu kalau nggak ada apinya. Iya, mungkin orang Kristennya berisik kali ya, Pak ya. Iya, orang bisa, siapa tahu memang yang retreat itu berisik pakai toa mungkin ya, Pak ya. Iya, mohon maaf ya, memang kayaknya orang yang salah emang ini. Dan kalau sepengetahuan saya sih begini ya, banyak banyak kasus yang dibahas di internet yang saya baca itu ya, di berita-berita itu. Kebanyakan kasus-kasus seperti itu tuh biasanya berkenaan dengan perizinan biasanya, entah itu benar atau itu enggak. Kan disewa, itu kan villa seseorang disewa untuk retreat, untuk rehabilitasi mental anak-anak, udah diklarifikasi itu kan. Itu mungkin ya kayaknya hotelnya memang ya harusnya ngasih uang dong sama sekitar. Gimana? Saya kira juga gitu, Pak. Ini pasti hotelnya nih main gak permisi pasti itu kan sombong ini hotelnya. Saya sih curiganya gitu. Ya kan? Iya. Cerita kalau itu. Makanya saya bilang semua itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Entah itu soal mungkin perizinan, karena setahu saya kalau ini kan villa orang dipakai sehari, Pak, bukan masalah izin nggak izin. Itu bukan rumah ibadah. Iya. Retreat itu cuma 1 hari, ya. Apakah orang mau berdoa pun izin dulu gitu, Pak? Biasanya itu kalau rumah ibadah itu kan memang butuh izin khusus untuk. Itu bukan rumah ibadah, Pak. Udah dibilang itu villa pribadi. Masa iya orang yang punya rumah pribadi pasang salib pun di gereja. Saya juga bingung gitu. Ya itu juga gimana, kan gini. Juga kan gini, kalau kembali ya, kalau masalah perizinan nih, kalau yang dibahas itu masalah perizinan. Bukan, nggak ada masalah izin. Misalkan. Ya, yang saya tanya nih kasus yang orang kan lagi retreat ya. Retreat itu kayak penyembuhan mental orang-orang Kristen ya. Boleh? Kayak komunitas. Boleh, silakan. Nah, itu kan lagi kayak gitu, dan itu disewa sama bapak yang punya itu, diizinkan gitu karena yang punya villa. Nah, itu sebenarnya ada beberapa kali ya, ada juga yang anak kos lagi doa novena. Ya kali berdoa boleh izin makanya dulu. Itu tadi. Iya. Saya tidak berani komentar banyak karena saya tidak tahu persis bagaimana kejadian dan apa ya penyebab yang sebetulnya, saya kan tidak tahu persis. Kecuali kalau saya tahu persis, saya baru berani komentar. Saya no comment soal itu. Ya, memang yang kalau saya sih bisa mengambil kesimpulan begini, ya. Kalau misalkan diadakan mediasi terlebih dahulu, kan bisa ya diambil. Orang nyewa villa itu memang harus mediasi ya, Pak ya? Bukan, maksudnya begini. Yang nyewa harusnya kan misalkan kan enggak, itu ngomong sama sering, Pak. Itu udah sering. Bapak. Waalaikumsalam udah sering dibilangin. Apanya tuh? Udah sering dibilangin apa nih? Udah sering dibilangin itu. Udah berapa kali dibilangin. Ya, boleh bertanya, boleh kegiatan kayak gitu itu udah sering dibilangin. Makanya gitu kan tadi saya bilang Bang Riko, benar Bang Sabila, ini mungkin Bang Riko punya info. Itu kegiatan yang kayak gimana? Kegiatan yang kakak bilang itu retreat itu udah setiap minggu. Setiap minggu, jadi nggak boleh gitu. Sering dibilangin. Oke. Enggak
enggak diiniin, enggak diindahin. Oh, Nah, jadi itu kan kalau melakukan orang keramaian. setiap minggu nggak boleh Melakukan ya, Pak? kegiatan untuk keramaian. Oh, emangnya di luar ya, Pak ya? Gimana? Di luar emang keramaiannya di luar apa di dalam villanya itu ya, Pak ya? Saya kalau boleh tahu. Iya, Mengganggu- orang kan nggak kira-kira tahu nih mengganggu- di dalam itu mengganggu ada enggak? apa. Oh, kan dikatakan Enggak, Bang. retreat Gini, masa Bang. ada. Kalau misalkan ada, Hmm. iya, Mbak sekarang kalau misalkan nggak tahu nih di dalam ada keramaian nih di rumah Mbak, misalkan ada keramaian, terus di dalam itu dia ngapain aja kan nggak tahu. Orang-orang di luar kan, kalau misalkan nggak ada izin, kan begitu. Apalagi udah rutin Apa setiap kalau minggu. ketika saya mengundang orang Ya harus keluarga saya dicari mungkin tahu orang- lah. Oh, enggak, misal saya mengundang orang-orang gereja ke rumah saya izin dulu gitu, Pak. Iya. Enggak, Mbak sebelumnya tahu ya yang ada kejadian di apa? Jadi kalau misalnya kalau yang ada orang pesta misalnya, gay, bentar, Mbak tahu? bentar. Gini Bentar, Mbak, Bang. Mbak tahu Kalau nggak ada waktu orang pesta melakukan gay itu pengajian, di puncak? sabar. Kalau misalnya ada pengajian gitu di rumah-rumah masing-masing, itu izin nggak sih? Pertanyaan saya. Misal ada pengajian di rumah saya, terus besok di pengajiannya nanti kan berulang lagi, balik lagi saya. Itu izin biasanya, Bang? Izin ya? Oh iya Bang, makasih Bang. Izin. Oh iya izin. Siap Bang Riko, emang izin. Emang ini memang orang Kristennya ya. Besok-besok orang Kristen tuh nafas itu minimal izin lah kalian ini. Iya. Mbak itu Minimal kan besok tahu. kalau mau ke gereja. Mbak tahu nggak kalau terus misalkan saudara ada berita Ya teman-teman di bawah ya 1.400 Iya. orang. Kalau ada keluarga Sekarang, Mbak. kalian, sabar Bang Riko, sabar. Jadi teman-teman 1.400 orang ini saya himbau nih daripada kasus yang sama terjadi berulang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngundang pihak gereja kalian ke rumah kalian, izin ya teman-teman ya. Nanti bahaya gitu ya. Kita ini siapa sih? Gini loh. Nggak perlu, kita itu nggak perlu dianggap. Boleh saya ngasih ini dikit? Iya, Mbak. Jadi gini, Iya, silakan. kalau misalkan Gimana? kita nggak ada izin, kan Mbak tahu sendiri di Indonesia Izin itu apa? lagi banyak marak istilahnya penyalahgunaan tempat. Jadi misalkan kayak di Bandung kemarin, penyalahgunaan izinnya itu untuk futsal, tahu-taunya di dalamnya ada kasino. Terus kemarin di Puncak, di Bogor, dipakainya untuk happy birthday, ulang tahun acaranya, Tapi pas izinnya. lagi- Tapi tiba-tiba pas di lagi dalamnya itu, apa? Pak. Istinya pesta gay. Tapi pas Ya kan? lagi kepergok itu Pak yang di mana Cidahu itu emang lagi ngapain sih Pak? Saya tanya. Lagi ngapain? Gimana? Yang waktu di Cidahu emang pas di gap digituin lah, emang lagi ngapain sih saya tanya? Lagi ngapain sih mereka? Iya, izinnya kan nggak ada, Mbak. Apakah orang Muslim gini. tahu nggak? Nih, Abang kan Mbak begini curiga berpikir sama ya. semua orang. Berpikir Mbak, Gini. Mbak logika aja, logika. Nih, misalkan Mbak tahu nggak kalau misalkan orang Islam itu melakukan apa aja dalam ibadatannya, kan nggak Oke. tahu nih, nggak. Misalkan Oke. di Pak saya dalamnya tanya, itu Pak, retreat itu pesantren ngapain itu aja kan semuanya nggak punya tahu surat kita. izin ya Pak? Iya. Pertanyaan saya semua pesantren yang ada di misal di Jawa Barat pesantren- itu ada izin semua? Kalau Ada surat izin? Makanya kalau misalkan nggak ada izin tuh yang kayak model yang Ustadz Cabul tuh, Cabul pesantrennya. Gini Nah, Pak, itu saya kan gini akhirnya saya kenapa? nggak mau melebar, Akhirnya saya nggak mau diinin, kan? melebar. Sabar, saya nggak mau melebar. Intinya adalah begini. Kalaupun dengan contoh Bapak, tahu-tahu dipakai ini dari futsal, tahu-tahu dipakai ini. Sekarang gini, waktu Nih Mbak Agatha ngapain jadi- sih pakai masker di? nggak Kenapa sih usah pakai masker ngurusin. gitu? Nah, ini Bang, sesuai dengan koridor Anda aja Bang ya, bertanya di sini. Anda pernah nanya sama si Jumlah kenapa pakai masker hingga detik ini? Pernah? Iya, Mbak kan udah biasa dibuka maskernya. Ya, oke. Nggak pakai- Gini ya nggak Bang pakai ya. masker. Jadi nanti kalau misalnya ada corona, Abang jangan nanya kenapa sih pakai masker, biasa juga kena pilek gitu kan gitu ya. Oke. Pertanyaan saya gini Pak, bukannya di dalam iman Islam diajarkan itu husnuudzon bukan suudzon. Suudzon boleh, tapi utamakan husnuudzon. Iya, kan begitu. sudah aku bilang tadi Mbak, Belum selesai ini dulu, tuh Pak. udah hampir setiap minggu Bisa- Mbak, setiap minggu. bisa saya setiap selesai minggu dulu? itu berarti kan udah rutin. Bisa Kalau saya rutin itu selesaikan kan berarti dulu? kan harusnya kan ada izin. Oke, Anda data dari mana? Boleh saya tahu datanya dari mana? Tiap minggu memang dilakukan itu di tempat yang sama, silakan. Ada datanya nggak? Lah kan udah dibilangin kemarin ada konferensi persnya dari Mulyadi. Apa itu Pak? Boleh dikeluarin. Dibilang datanya. kalau itu Silakan, udah silakan. pernah. Silakan. Iya di berita itu Tiap udah minggu pernah, ya. udah pernah ada di beritanya.
Ya silakan sajikan datanya, kata Anda tiap minggu gitu. Dan itu pun memang mereka nggak ngapa-ngapain, cuman retreat. Silakan aja buktiin aja, silakan. Nggak apa-apa bang, di sini mah bang nggak usah modal congor di sini ya. Di sini kita menghargai setiap pendapat orang, tapi bisa nggak pendapatnya ini pun berbasis data, bukan asal nyeletuk kayak nggak jelas gitu. Bisa, Anda bisa tunjukin datanya yang memang udah tiap minggu itu. Selama berlangsung berapa tahun itu? Pertanyaan saya, berlangsung berapa tahun itu? Setiap minggu itu, Bang? Boleh. Silakan datanya, nggak apa-apa. Di sini mah biar enak gitu kan. Gimana? Punya data? Silakan. Ntar dulu. Makanya saya cari dulu. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Pakai Kredivo, bunganya lebih rendah dan yang penting udah terdaftar di OJK. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa keren gitu, Pak. Beredar video sekelompok massa merusak bangunan yang disebut sebagai gereja di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah viral, kini terungkap bahwa bangunan tersebut ternyata bukan gereja, melainkan rumah pribadi. Hal tersebut disampaikan pria yang menjadi saksi sekaligus korban dalam aksi penyerangan itu. Ia menjelaskan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa rumah tersebut diperuntukkan bagi umat yang kurang mampu. Lokasinya berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Ia mengklaim rumah tersebut digunakan untuk pembinaan mental atau retret. Namun sekelompok massa tiba-tiba datang dan membuat keributan pada Jumat pekan lalu. Video yang beredar memperlihatkan kayu berbentuk salib dicopot dari dinding. Aparat keamanan termasuk polisi dan TNI juga terlihat di lokasi, namun massa tetap nekat. Mana itu udah dipakai untuk dipasang salib apa segala macam. Saya tanya tiap minggu. Ini makanya aku cari dulu. Jadi silakan. Silakan. Jadi Mulyadi nih. Iya silakan. Saya pakai device satu doang soalnya agak susah jadinya. Separuh lihatnya. Ya teman-teman yang di bawah, retreat itu umumnya dilakukan berapa kali dalam seminggu sih? Kalau saya boleh tahu, atau dalam setahun atau dalam sebulan itu berapa kali sih? Ini untuk teman-teman yang pernah retreat ya. Karena yang saya tahu itu setahun sekali gitu ya. Ini tiap minggu ya. Kalau informasi yang pernah saya baca ya, informasi yang pernah baca itu kejadiannya sih begini. Dulu rumah itu kan asalnya kan beralih-alih fungsi. Asalnya bukan rumah tinggal. Pertama itu buat produksi pemipiran jagung, kemudian jadi tempat peternakan juga, sempat jadi tempat peternakan, dan kemudian akhirnya menjadi tempat tinggal itu kan, jadi rumah tinggal. Nah di sini dulu yang pernah saya baca di Detik, itu dulu pernah kejadian mereka mengadakan misa. Nah, pertama sekali. Terus nggak boleh gitu. Nah terus nggak boleh. Terus nggak boleh gitu. Nggak ada izin dengan. Itu kan dikatakan tadi Pak villa ya Pak, villa. Pak, kalau orang punya villa disewakan,
mau ngapain aja terserah, bukannya gitu ya Pak? Itu kenapa Pak? Diamanin aja sih Pak di daerah Puncak Bogor sana kan? Itu karena ini villa. Karena begini dulu, Bunda. Itu Dengerin dulu bahkan ya. untuk Ya, digunakan untuk hal yang positif. Sabar. Itu digunakan untuk hal positif, kalian marah. Tapi kalau villa diadakan untuk hal yang negatif, kalian kayaknya santai ya. Begini loh. Ya. Udah Agata. Iya, orang misa pun nggak boleh sekarang ya. Ya kasih waktu silakan, saya. silakan. Kasih waktu saya ngomong sebentar. Pakai data, dibuka aja datanya Pak Salsi. Saya tidak mau menyampaikan data, saya cuma mau mengomongkan seperti ini. Loh, jangan Bapak sok tahu. Tadi Bapak bilang kan, saya nggak mau komentar terkait itu, saya nggak tahu apa-apa. Oke, ini saya bacakan selengkapnya ya. Saya bacakan selengkapnya ya. Kronologi dibuka aja kameranya, silakan dibuka aja kameranya. Ya, kita biar tahu. Nih, saya bacakan ini dari Detik Jabar. Ya, saya buka ini Detik Jabar. Ini caranya, gimana caranya balik kamera? Saya masih awam ini. Dipencet aja itu, dibalik ada tanda kayak kamera, pencet sekali lagi. Oh gitu. Nah itu ketutup Pak. Coba nih ya, saya bantu buka ya. Tunggu. Villa ya teman-teman. Belum kebuka Pak kameranya. Belum kebuka kameranya, malah ketutup. Saya buka dulu. Oke. Nah ya silakan. Waduh, ini lampunya nggak terang ini Bunda. Aman, terang banget jelas. Bukan di tempat saya, Nih. Ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Nih. Kelihatan nggak ini? Apa judulnya dari atas? Detik Jabar. Ya. Oke, Detik Jabar. Ini sebuah rumah singgah yang berada di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, diduga dirusak sejumlah orang akibat digunakan ibadah. Ya, akibat digunakan ibadah. Terus pemerintah desa setempat memberi penjelasan soal kejadian itu. Rumah tersebut sebelumnya difungsikan untuk aktivitas peternakan. Namun saat digunakan untuk kegiatan ibadah, muncul penolakan dari warga dan berujung insiden perusakan pada Jumat 27 bulan 6 kemarin. Kepala Desa Tangkil Ijang Sihabudin menjelaskan kronologi insiden tersebut. Dalam dokumen yang diterima Detik Jabar disebutkan jika bangunan itu telah beberapa kali berganti fungsi sebelum dijadikan tempat tinggal. Nah, terus lagi di sini. Tempat tersebut sebelumnya digunakan untuk produk pemipilan jagung, terus menjadi ternak domba, dan berubah menjadi peternakan ayam. Sekarang menjadi rumah tinggal. Tulis Ijang dalam dokumen kronologi yang diterima Detik Jabar. Dalam keterangan itu dijelaskan, ketegangan disebut mulai muncul sejak April 2025. Saat warga mengetahui rumah itu dipakai untuk misa. Nah, ini saya baca ya. Terus kejadian berawal pada bulan April 2005 di mana di rumah tersebut ada kegiatan misa. Maka ketua RT mewakili masyarakat mendatangi pemilik rumah menyampaikan keberatan masyarakat dengan kegiatan misa tersebut, ujar Ijang. Nah, masalah berlanjut awal Juni 2025 menjelang Idul Adha. Saat itu perwakilan pemilik rumah mengabarkan akan ada tamu dalam jumlah besar. Ya. Nah, selanjutnya menjelang Idul Adha sekitar awal bulan Juni ada perwakilan pemilik rumah yang mendatangi ketua RT memberitahukan di rumah tersebut akan kedatangan tamu sebanyak kurang lebih 130 orang dengan kendaraan 15 mobil dan ketua RT mempersilahkan. Tetapi jangan ada kegiatan peribadatan lagi. Ternyata pada kenyataannya ada kegiatan peribadahan, ungkap ketua RT. Nah, terus pada hari kegiatan berlangsung, ketua RT kembali mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 bus bertuliskan Kementerian Agama serta 13 mobil pribadi. Keberatan kembali disampaikan warga. Selanjutnya ketua RT mendatangi rumah tersebut dan di sana ada 2 bus. Di bus bertuliskan Kementerian Agama dan 13 mobil serta ketua RT menyampaikan keberatan masyarakat terhadap kegiatan peribadatan tersebut. Tetapi oleh pihak mereka, pemilik rumah maksudnya, tidak direspon dengan baik, kata Pak RT. Nah, permintaan untuk menggelar kegiatan kembali diajukan oleh adik pemilik rumah, namun kembali ditolak karena kekhawatiran akan respon masyarakat.
Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, adik pemilik rumah meminta izin kepada ketua RT untuk mengadakan kegiatan lagi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Ketua RT tidak mengizinkan dan meminta dibatalkan karena dikhawatirkan respon masyarakat yang tidak baik. Namun kegiatan kembali berlangsung pada 27 Juni. Laporan warga masuk ke pemerintah desa disertai video dan tim Forkopimcam turun ke lokasi bersama kepala desa, ketua MUI dan ketua RT. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni ada laporan ke aparat bahwa di rumah tinggal tersebut ada kegiatan peribadatan dan video kegiatan peribadatan di rumah tinggal tersebut. Maka pada hari itu juga pukul 10 WIB, Forkopimcam dan Kades Tangkil, ketua MUI serta ketua RT mendatangi rumah tersebut untuk memediasi. Ternyata adik pemilik rumah tetap mempertahankan argumentasinya dan tidak ada titik temu. Selanjutnya pertemuan tersebut tidak berlanjut karena akan melaksanakan sholat Jumat. Itu tertulisnya seperti itu. Setelah mediasi tidak membuahkan hasil, Forkopimcam dan pemerintah desa bersepakat untuk menyusun surat teguran. Forkopimcam, ketua MUI dan kepala desa Tangkil bersepakat rencana akan membuat surat teguran tertulis terhadap pemilik rumah tersebut. Namun pada sore harinya situasi berubah. Insiden terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Pada pukul 14.00 rumah tinggal tersebut. Pemerintah desa menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar ketegangan tidak meluas dan permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Insiden penggerudukan oleh warga viral di media sosial. Nah, itu data-data yang bisa saya baca. Ya. Berarti di situ ada etikat baik kan dan memberitahukan kan bahwa mereka minta izin mau ada acara, ya kan, ada misa. Kenapa nggak diizinin? Ada apa? Kenapa? Kalau misalnya kan udah izin nih, udah izin dan itu pun tidak hampir tiap minggu kan, bahkan itu baru dimulai April akhir gitu kan. Pertama misa, yang kedua retreat. Itu pun masih di 25 Juni itu yang sama, di tanggal yang sama izinnya. Kenapa nggak diizinin? Apa sih salahnya? berarti Jelas kan, minta izin dulu. Tadi kan Pak Riko bilangnya, bentar ya Pak Sabili ya. Pak Riko bilangnya, takutnya ya minta izin futsal, tahu-taunya ada ini gitu kan. Ini jelas, kegiatannya pas diinin pun juga jelas gitu, izin lagi. Dan itu minta izinnya berkali-kali. Ada apa sih sebenarnya? Ya kan? Minta izin berkali-kali, kenapa tidak diizinkan? Apakah orang gitu dilarang? Bukannya yang saya tahu menurut Undang-Undang Dasar saja, ya. Orang memeluk agama itu dilindungi, beribadah pun dilindungi. Pertanyaan saya gini Pak, kalau ada orang sholat Id sampai ke rumah-rumah warga, emang ini izin? Ini banyak kasusnya Pak, saya sering Pak. Bahkan saya depan rumah saya juga pernah gitu kan. Bahkan ini sampai ke jalanan, ini sampai ditutup jalan gitu. Ini gimana ibadah kayak gini? Orang Kristen tadi toleransi ya, kita bicara toleransi ya. Ini ada nggak sih izinnya kayak gitu? Ini jalan umum loh sebenarnya. Tapi ya it's okay lah ya. Kami kan minoritas, kami bukan siapa-siapa. Yang ingat ya tadi ya Pak, intinya ya Pak Sabili ya. Itu cuman hanya beberapa. Pertama misa, yang kedua retreat, yang kedua ini minta izinnya susah sekali berkali-kali. Minta izin nggak direstui. Katanya tiap minggu. Mulainya kan baru akhir April kemarin gitu ya. Ini dalam kurun waktu retreat itu memang cuma setahun sekali. Yang satu misa. Ada salib, rumah saya juga ada salib. Kalau ketimbang palang salib saya besar. Bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya harus izin dulu dengan demikian? Ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak suka ya memang susah ya. Gini ya, berat emang. Gini ya, kalau itu kalau menurut pendapat saya, menurut emat saya, begini. Terkadang kan ada satu daerah itu yang memang maaf yang seperti saya bilang tadi itu, Islam sendiri itu terdiri dari banyak golongan, ya. Islam sendiri itu terjadi banyak golongan.
Karena di Islam sudah dijelaskan, Rasulullah sudah bersabda bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada yang daerahnya itu ekstrim, ada yang bergaris keras, ada yang toleran tinggi, ada yang santai-santai saja gitu kan. Nah, kemungkinan kalau menurut saya, kemungkinan di daerah yang tempat kejadian itu mungkin orang-orangnya memang pemahaman keimanan dia itu mungkin agak merasa terusik dengan peribadatan yang dilakukan oleh dari pihak Kristen tadi itu, apalagi dengan kata-kata tadi di situ dibawahkan bahwa sudah minta izin tapi tidak dikasih. Nah, kalau warga kan begini, Pak RT misalkan saya RT nih, saya bilang gini, itu sudah saya tegur ketika ada orang datang ke saya. Iya, itu sudah saya tegur, sudah tidak saya kasih izin, tapi nggak tahu kenapa kok tetap melaksanakan. Secara otomatis kalau orang itu mendengar seperti itu, awalnya sudah tidak boleh, minta izin tidak dikasih, kok tetap melakukan acara, kan orang pasti muncul emosinya. Mungkin nggak Pak, rumah pribadi saya minta izin sama orang gitu. Logikanya gitu loh. Ini penasaran saya adalah gitu. Ini kan villa pribadi orang, bukan yang namanya kayak lapangan umum, mungkin boleh lah ya izin dulu gitu. Ini kan rumah pribadi ya kali harus izin. Ya gitu, kalau menurut pertanyaan saya gini Pak, pertanyaan saya gini Pak. Kalaupun memang ada peribadatan di situ, emang apa sih ruginya sama kalian? Apa gitu? Rusakkah langsung gendang telinga kalian nengok orang ibadah, dengar suara ibadah? Atau gimana nih? Ya, saya penasaran aja. Iya, saya tadi kan bilang ada beberapa daerah yang memang orangnya itu pemikirannya ekstrim ada. Tetapi kan tadi saya sudah bilang di kampung saya, di daerah saya ini, masjid sama gereja berhadapan-hadapan. Saya nggak mau, kita nggak usah berretorika itu tadi. Makanya saya itu kan saya bilang berarti di sana itu loh, orangnya Pak, ekstrim. Pertanyaan saya gini terhadap umat Islam. Saya tanya gini, apakah kalian itu terlalu jijik mengizinkan kami ibadah? Apa sih dalam hati kalian gitu? Sampai Kalau kalian saya, Mbak, segitunya. kalau saya pribadi nih, Mbak. Bentar Bang. Kalian kalau boleh bertanya kepada kami terganggu nggak ya dengan suara toa 5 kali sehari yang sampai radiusnya tuh berapa jaraknya itu? Kalian pernah nanya nggak sih itu ke kami? Kami keberatan atau enggak? Kalian pernah nggak nanya itu? Saya tanya kalian. Ini kalian juga mau ibadah kalau kan saya, konteksnya? kalau Mbak nanya ke saya nih, Mbak, Gini bentar, sebelum Bang Riko dan Pak Sabila, tolong berpikir netral dulu. Saya tanya dulu Anda. Siapa Ya. Bunda Agatha? Dari awal saya ngasih narasi tadi itu mengedepankan toleransi nggak? Maksud saya gini, oke, itu hanya kata-kata Anda, tapi pada faktanya kata-kata. nih, Kamu loh, datang itu ke rumah kata-kata saya. Anda. Kamu Pertanyaan saya secara faktual ya Pak ya, yang benar-benar ini terjadi. Pernah nggak sih kalian itu bertanya kepada kami gitu? Kalian merasa terganggu nggak sih suara toa kami ini 5 kali sehari loh? Jejeritan kalau dan kayak gitu juga dalam- Mbak, di Sabar, luar Bang Riko, misalkan yang sabar. mayoritasnya Kristen juga sama aja Mbak. Sabar. Ini kan Anda tadi kan orang ibadah dilarang. Apa alasannya sampai detik ini nggak tahu saya. Apakah terlalu berisik? Itu karena nggak diizinkan itu karena di situ itu lebih banyak Muslim daripada Kristen. Ini dengar Pak, kenapa nggak diizinin? Pertanyaan saya itu Pak. Riko. Itu Kenapa orang ibadah nggak takutnya diizinin? ada. Kenapa? Karena takutnya ada kayak gitu. Ada. Saya tanya itu. Ya, Ini, kenapa nggak Bunda diizinin? Agatha. Karena di situ Kalian itu pernah nggak minta izin? mayoritas Muslim Mbak. Sabar, lu sih Bang. Toleransi apa hanya terjadi untuk yang minoritas atau yang minoritas? Kalau Anda bawa minoritas dan mayoritas, Anda tidak bertoleransi di sini Bang. Toleransi itu Bang, nggak mandang mau satu orang pun warga Kristen di Indonesia ini. Toleransi itu tetap harus dijalankan Bang. Jangan karena lu mayoritas. Oke, sekarang begini. Nah, itu. Misalkan Mikir. misalkan polisi nih ada keramaian misalkan kayak stadion kayak kemarin. Nah, silakan Pak Sabili. Pertanyaan saya itu masih belum terjawab hingga detik. Gini. Orang ibadah, di mana sih letak keberatan kalian sampai nggak ngizinin orang ibadah? Bukan berbuat maksiat kok. Iya. Ibadah. Gini loh. Kalau Bukan yang saya hal tangkap, negatif gitu. Gini, Apakah terlalu berisik? Bukan, Atau bukan. apa? Gini, Pertanyaan Bunda. saya itu. kalau yang saya tangkap dari kasus ini yang di Cidahu saja ya, yang di Sukabumi ya.
Kalau yang saya tangkap, kenapa pihak RT kelurahan tidak memberikan izin? Kan di situ tadi sudah dikatakan bahwa Pak RT tidak memberikan izin, Pak Lurah tidak memberikan izin karena takut reaksi masyarakat. Loh, tidak bisa Kak RT-mu ini mengajarkan toleransi. Loh, gitu. Jangan karena ada desakan masyarakat terus langsung. Kalau desakan masyarakat negatif, Pak, itu hal negatif loh Pak. Desakan masyarakat yang bersifat negatif kok diizinin? Sekarang saya tanya, itu RT izinin Pak ngegebukin kaca rumah villa? Saya tanya itu RT-nya ngebolehin ngancurin jendelanya rumah itu, mata-matain salib. Itu RT-nya gimana? Desakan Sekarang apa? gini Mbak Agatha, kita bicara fakta ya, kita bicara fakta. Iya, bicara fakta dong. Bicara fakta. Ini saya juga pernah menjabat sebagai ketua RT juga pernah saya. Jadi begini, walaupun saya punya kebijakan, jangan, misalkan saya larang itu jangan, ya. Justru orang-orang itu malah justru akan membahayakan keselamatan saya. Mungkin di sana belum berlaku seperti itu. Ya sudah. Anda mau membela yang benar atau membela yang nggak benar? Pertanyaan saya itu. Kalau saya ya Anda sebagai warga, Anda sebagai ketua RT, misalnya sebagai RT, ya. Gini Pak, apakah keputusan RT itu berdasarkan voting atau berdasarkan keagamaanmu? Karena di dalam agamamu ada nggak diajarkan kayak gitu? Tadi karena saya mendengar perintah dari narasi Bapak, ajaran agama Bapak itu toleransi lah, lakum dinukum waliyadin lah. Harusnya sebagai RT Anda itu mengajarkan hal yang bersifat agamawi, bukan malah desakan nafsu birahi seorang aja gitu loh. Ya. Jadi gini Pak, dengar Pak. Jadi kalau Anda hanya berdasarkan desakan warga, walaupun itu salah, Anda muluskan keinginan mereka. Saya rasa Anda tidak pantas disebut RT, Pak. Boleh saya bicara? Boleh? Silakan. Kita ketika menghadapi situasi yang situasional seperti itu, ya kita tidak bisa mengandalkan teori-teori saja. Seharusnya RT itu begini, harusnya RT begitu. Betul. Tetapi yang seperti saya bilang tadi itu, ketika si RT ini maju melarang dengan masa yang segitu banyaknya, sudah pasti kalah RT-nya. Itu mayoritas emang diajarin apa sih Pak sama guru agamanya? Pertanyaan saya itu. Yang jelas kalau diajar di dalam katanya ajaran agamanya bagus. Benerin, makanya ya kan? biarkan saya tuntas dulu dong. Biarkan saya tuntas dulu ngomongnya, nanti biar paham. Jadi gini, kalau berbicara soal agama, semua pasti sudah dikasih tahu soal toleransi. Cuman kembali kepada SDM masing-masing. Kembali kepada keimanan mereka masing-masing. Kita nggak bisa, walaupun ini maaf ya, kita tidak bisa loh sebagai orang pendakwah sekalipun mendakwai seseorang itu harus benar-benar nurut mengikuti apa yang kita dakwakan, kan nggak bisa, itu tergantung orangnya. Mungkin nggak kalau ada orang tua mengajarkan baik, anaknya juga tidak menghasilkan hal yang baik. Belum tentu. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapaknya dia nabi, anaknya saja murtad. Enggak. Dari mana kali lo? Dari mana? Mohon maaf ya Pak ya. Kalau Anda bicara Nuh ya, itu nggak ada di dalam iman kami yang anaknya murtad. Ini agak lain lagi. Gak usah main karang-karangan Pak, pakai data ya. Itu kan dalam keimananmu, Agatha. Itu kan dalam agama. Silakan dalam iman Anda gitu. Ingat ya Pak. Dalam iman saya, kata Bapak, ini kan mayoritas. Mayoritas itu beragama. Saya nggak pernah bilang mayoritas loh ya, bukan saya. Oke, ini kan di situ kan kata Bapak kan, lah itu memang mayoritas di daerah Sukabumi itu kan memang Muslim ya kan, kita tahu. Kalau memang ini ajaran ini memang baik adanya, ajaran ini memang mengajarkan yang namanya adab. Ya tadi Bapak bawa SDM orang ya, beda-beda gitu. Apakah adab hanya dimiliki orang yang SDM tinggi? SDM rendah nggak punya adab? Anda mau menurunkan integritas seorang yang tidak berpendidikan loh Pak, karena saya juga lulus SD, tapi saya tahu di mana itu ada. Jadi jangan bawa SDM Pak. Kalau Anda bawa SDM, sabar saya selesaiin. Jadi Pak, kalau memang ajaran ini baik dan kalau memang ajaran ini mengajarkan toleransi, ya
tanpa Pak RT pun menghimbau itu. Saya rasa yang namanya pendidikan formal itu diterima setiap anak-anak dan diterima juga setiap orang tua. Orang tua saya rasa ya, dia juga mengajarkan pendidikan informal gitu loh. Ya, informal dan formal itu. Apakah ini kurang gitu? Untuk kita menghargai keimanan orang lain. Ya. Kalau Anda bicara memang tentang toleransi ya, sesuai yang Anda nyatakan tadi. Adakah salah satu dari iman Anda yang mengajarkan tidak toleransi? Gini loh, kalau berbicara keimanan itu kan tergantung kadar keimanan orang masing-masing, tergantung individu. Makanya saya bilang tergantung SDM-nya orangnya. Setiap ajaran pasti selalu baik, diajarkan baik, sudah diajarkan secara baik, harus berbuat baik. Kalau SDM tinggi biasanya adabnya gimana? Kenapa? Kalau SDM-nya tinggi biasanya adabnya gimana? Sebetulnya kan begini, bukan masalah SDM tinggi. Ya, jadi saya bisa tahu gitu, karena Anda bawa SDM, gini jadi kita sih tahu gitu. SDM biasanya kalau orang SDM tinggi, biasanya kalau orang SDM tinggi itu dia lebih mudah, lebih cepat menyerap apa yang disampaikan oleh orang. Jadi Anda kalau yang seperti demikian berarti Anda mau mengatakan SDM mereka ya lebih cepat, lebih mudah, lebih menyerap dan lebih bertoleransi. Berarti Anda mau mengatakan SDM mereka? Enggak, bukan seperti itu juga. Oh, loh, yang mana? Oke, itu kan situasional. Siapa namanya? Bunda Agatha. Itu kan situasional. Ketika di dalam satu perkampungan itu, ini terlepas dari orang SDM rendah atau tinggi, kalau sudah muncul ketidaknyamanan satu kampung misalkan, itu kan sudah tidak melihat mereka itu SDM rendah atau SDM tinggi. Yang Bunda Agatha permasalahkan kan, apakah ajaranmu tidak mengajarkan seperti itu? Sudah, kalau mengajarkan kan sudah. Kembali kepada orangnya kan, kembali kepada individu masing-masing. Sama juga, di Kristen juga misalnya, kembali kepada individunya juga kan. Oke, ini ya, saya baru tahu Riko Batak ini tadi yang naik tadi. Tiba-tiba typingnya gini Pak, ini tadi kan sok-sokan nih ya, lu datanya nggak ada. Toleransi yang gimana maksudnya kamu Agatha yang gereja melegalkan LGTV yang kamu toleransi? Di mana Pak yang melegalkan gitu? Silakan di Indonesia, bawa datanya lagi Pak Riko. Silakan naik Pak Riko. Kata Anda ini ya, tadi yang katanya tiap minggu ibadah, Anda nggak punya data. Sekarang baru lagi nih statement Anda. Di mana? Silakan tunjukkan di Indonesia yang melegalkan demikian. Silakan datanya Pak Riko. Silakan. Anda harus. Ya, kamu pernah lihat berita nggak? Kalau misalkan mayoritas di Inggris itu apa? Jangan Kristen kan? Inggris, ini Indonesia. Di mayoritas Pak. Inggris itu apa isinya? Isinya tunjukkan sama saya data di Indonesia. Kita bahas dan minoritas. Ya. Kalian kan gini bicara... Gini Bang, ya. Saya bisa tunjukkan di Jerman. Anda tahu Ragil, Anda tahu Kak Itwil. Nah, itu pikirin dulu Bang. Kok nggak punya data dari tadi? Wah, dengar ya, Bata Dale, cocok kali memang namamu, dan lengkap. Memang nggak lengkap kau, ya. Kita bicara toleransi Pak di sini, di Indo. Itu tadi kita bilang kan Pak Sabili ya. Nah, kau nggak nyambung lagi. Sekarang kamu memfitnah gereja, seolah-olah melegalkan seperti itu. Tidak ada gereja yang melakukan itu, dan tidak ada ajaran kami. Ya, kalau kami boleh buka, tapi saya nggak mau lompat ke koridor yang lain ya. Sebenarnya saya bisa buka data kamu seperti apa. Ya, Riko, selesai kau di sini. Karena saya masih mikirkan teman-teman saya yang di Indo. Ya, selesai kamu. Kalau saya ini nanti selesai. Bisa aja saya gas kamu, tapi saya nggak mau ke situ. Oke? Karena yang saya pandang Bapak ini, kamu memang mungkin bukan bagian dari orang yang SDM tinggi menurut Bapak ini. Saya SDM kamu rendah, sayang. Saya selalu menekankan kepada setiap lawan bicara saya atau mungkin teman-teman saya ya. Ketika kita berdiskusi, usahakanlah supaya tidak keluar dari koridor. Apa yang kita bahas ya cukup itu sajalah. Jangan melebar kemana-mana. Nanti kalau melebar kemana-mana berantem jadinya. Berantem. Makanya kita gini kan diskusi ya kan, diskusi. Kalau menurut hemat saya, ya seperti tadi sudah saya katakan bahwa ketika sudah timbul ketidaknyamanan di satu tempat, di satu wilayah, dan itu kebetulan mereka memang orang yang Bunda katakan tadi mayoritas ya, mayoritas. Ini seorang RT tidak akan bisa mengatasi walaupun ajaran agamanya sudah disampaikan loh. Karena sudah apa ya? Kita melawan kita dengan hati dingin, dengan akal, dengan logika kita.
tetapi mereka dengan emosi. Gak akan masuk. Ketika kita menasihati, membicarakan sesuatu kepada orang yang sudah dipenuhi nafsu, gak akan masuk. Itu kalau menurut pandangan saya. Setuju Pak, memang makanya saya bilang adab itu di mana-mana di atas dari akal. Saya ngelihat banyak orang berakal, banyak yang SDM-nya tinggi tapi tidak beradab. Contoh Riku yang tadi, nggak ada adabnya, nggak ada adabnya, nggak ada ilmu, nggak ada data lagi. Ini saya lebih miris lagi daripada ini. Jadi kita nggak usah lari-lari dan nggak usah lompat-lompat ya. Makanya itu yang menjadi pertanyaan saya. Atas dasar apa orang-orang di Sukabumi sana mendesak tidak boleh beribadah? Itu masih sama pertanyaan saya. Apa alasan mereka mendesak tidak boleh ibadah? Apa sih? Itu sebetulnya gini Bunda Agatha, yang bisa menjawab itu ya orang sana sendiri. Adakah ajaran, saya tanya, adakah ajaran bahwa orang Islam lokal nggak ada ajarannya? Makanya saya bilang mereka tidak punya alasan yang kuat mendesak orang untuk tidak boleh beribadah. Nah itu ya, kalau memang tidak ada ajarannya ya silakan, nggak apa-apa. Tapi masa iya orang beribadah dilarang? Ini kan logikanya orang ibadah itu ya malah dibolehin. Ini kok malah nggak dibolehin. Makanya ini kalau menurut hemat saya, ini hanya sebetulnya itu dibilang miskomunikasi juga bisa. Miskomunikasi. Kalau miskomunikasi dikatakan dari tadi minta izin kok. Ya, minta izin, berkali-kali minta izin dan nggak dikasih izin. Gini Bunda Agatha, mungkin saya juga belum tahu secara pasti. Mungkin mereka yang di sana itu kan beranggapan bahwa setiap kegiatan keagamaan itu dianggap peribadatan, ibadah. Setiap kegiatan keagamaan dianggapnya itu ibadah, ya kan? Padahal kalau memang itu yang jadi acuan, memang di dalam rumah ibadah ini memang ada aturan khusus bagi rumah-rumah yang dijadikan tempat peribadatan. Memang ada aturan khusus itu, seperti itu. Jadi mereka mungkin kan ini retreat itu apa, misa itu apa, kemungkinan mereka anggap itu semua kegiatan itu dianggapnya itu ibadah utamanya orang-orang yang dilakukan di Cidahu itu tadi. Cidahu apa mana tadi lah, pokoknya daerah sana lah, Sukabumi, ya kan? Kemungkinan kan seperti itu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 1 dikatakan gini ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya berhak kembali. Ini, dan dikatakan di pasal 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini dilindungin, ini ada undang-undangnya. Jadi saya sudah tahu. Kenapa orang-orang diizinkan kok beribadah, kenapa dilarang? Ini yang sampai detik ini, tanyakanlah pada hati dan jiwa kalian, kenapa orang beribadah harus dijahilin gitu? Apa sih yang dalam diri kalian? Atau kalian pengen itu kami tuh musnah semua dari muka bumi ini, atau cemana? Saya mau tahu gitu loh. Kalau saya kenapa sering sekali gini sering sekali ya. Iya. Persekusi itu beberapa kali saya pernah baca. Ada orang doa novena, ada tiba-tiba lagi ibadah bawa benda tajam itu perempuan, ada bawa ransel. Ini kenapa sih pada kayak gini? Mendirikan gereja dihalang-halangi. Apa sih? Kenapa sih? Kan toleransi. Kenapa kita nggak bisa menghargai? Apakah iman kalian tergerus kalau adanya didirikan gereja? Apakah iman kalian tergerus kalau ada orang Kristen beribadah? Kan tidak. Kami pun menghargai kalian. Saya orang Kristen, Pak. Dengar 5 kali sehari. Nggak kurang. Kalian disuruh seperti itu, tapi saya juga nggak pernah nemu ya dalilnya ya, menyuruh orang sholat itu pakai toa, itu belum nemu. Saya belum nemu ya kan, ada dalilnya gitu. Nah, tapi memang nggak pernah, Bunda Agatha, tidak ada orang sholat pakai toa, nggak ada.
Bukan, maksud saya menyeru orang sholat. Bapak dengar nggak tadi? Ya, saya juga nggak pernah nemu dalilnya menyeru orang sholat pakai toa. Itu saya juga nggak dapet di dalam kitabnya diajaran. Tidak ada. Nah, oke. Maksud saya adalah begini. Apakah saya pernah gitu kan? Begini. Kan tidak gitu. Iman saya itu nggak akan langsung tiba-tiba kurang dengar itu. Nggak lantas saya ini. Terus kenapa gitu? Kamu tidak enjoy dengan agamamu gitu loh. Harus sekali demikian. Sampai detik ini Pak masih miris gitu loh. Dan satu hal lagi ya, yang saya nemu typing gini Pak. Ini kita bicara ini aja ya, fakta aja ya. Nah, kalau mau dijawab boleh, tidak apa. Stop menuhankan manusia. Astaga Tuhan, dalam hati saya. Tuhanmu itu cuma nabi saya. Stop tuhankan nabi saya. Astaga, saya bingung gitu loh Pak. Apa-apaan sih kalian ini bukan polisi kan nyetopin orang gitu. Please deh, dengan cara kalian seperti ini, dunia ini akan memandang kurangnya kalian itu menghargai orang lain. Makin menunjukkan ya, kami nggak perlu nyari-nyari kesalahan kalian ya. Seperti yang Bapak bilang, ada orang debat nyari-nyari kesalahan. Kami nggak perlu nunjukkan. Kalian sendiri dengan terang-terangan di mata kami menunjukkan ketidaksukaan kalian terhadap Tuhan saya, terhadap iman saya, terhadap ibadah saya. Padahal kalian tidak tahu apa-apa tentang iman saya sedikit pun. Udah saya bilang, berkali-kali saya bilang. Saya 3 tahun Pak, saya kasih tahu. Kami menyembah Allah, bukan manusianya Yesus. Keilahian di dalam Yesus lah yang kami sembah. Oh Tuhanmu berkolor, Tuhanmu begini. Please, nggak usah ke ranah sana. Kalian itu udah body shaming gitu loh. Kalian udah nggak toleransi, body shaming. Kenapa kalian tidak bahagia dengan iman kalian? Saya masih miris sampai detik ini Pak, tau nggak Bapak? Saya beberapa minggu terakhir ini live ya Pak ya. Tiba-tiba datang. Si mukanya sama kayak rasulnya Paulus. Oh, doer. Tuhanmu begini, Tuhan begini. Saya gini ya, saya bukan sedih. Saya makin bangga dengan iman saya. Keren kali memang. Tuhan menunjukkan akhlak tiap orang itu seperti ini. Ya, saya nggak pernah miris dan saya nggak pernah rendah hati. Dan kasus pun yang ada di Cidahu sana, saya malah bertepuk tangan Pak. Kenapa? Tanpa perlu saya berbicara tentang iman kalian, akhlak kalian yang beragama, kalian sudah menunjukkan sendiri kualitas kalian. Pernah berpikir nggak? Kalian sedang mempermalukan diri kalian. Bukan mempermalukan iman saya, bukan mempermalukan Tuhan saya. Tidak, saya nggak merasa malu, saya bangga. Makanya dari kemarin saya bilang, stop orang Kristen, lapor-lapor nggak usah, sedih nggak usah, kalau saya miris begini, nggak usah. Orang Tuhan kita udah bilang, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Dunia memang tidak suka hal yang sifatnya kebenaran, dan itu terbukti. Apa yang dikatakan Tuhan saya makin dalam gitu loh. Saya makin percaya sama Tuhan Yesus bahwa benarlah kata Tuhan Yesus ini. Ya. Tanpa kami perlu menunjukkan siapa kalian sudah menunjukkan wajah kalian seperti apa. Gitu. Jadi, untuk kalian yang mengolok-ngolok saya di sini, ngata-ngatain saya apapun tentang Tuhan saya, kalian tahu itu kemenangan iman saya ketika saya diam. Orang Kristen menang ketika kami diam. Orang Kristen menang ketika kami mengampuni kalian. Orang Kristen menang ketika kami mendoakan kalian atas kejoliman kalian terhadap iman kami. Bapak tahu? Itulah kemenangan iman kami. Iman kami tak terkalahkan oleh hasutan-hasutan iblis. Jangan marah sama saya. Saya nggak tahu apa-apa loh. Bukan, saya nggak marah. Saya cuma ngasih tahu teman-teman yang 2.300 orang di situ. Kita menang, tahu nggak? Ketika kamu diam, kita menang. Ya, saya kasih tahu ke kalian ya. Jadi jangan, ayo begini, polisikan begini. Jangan kata saya. Jangan teman-teman. Kita sedang memenangkan pertandingan hidup kita. Inilah pertandingan hidup yang sesungguhnya. Ketika kamu diam, ketika kamu berdoa, ketika kamu dalam tangisanmu kamu mengampuni orang. Saya katakan orang Kristen luar biasa. Saya katakan kalian adalah umat pemenang sesungguhnya. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati. Biarkan mereka mau apapun melakukan kehendak mereka. Karena kita tidak perlu capek-capek untuk memberitakan seperti apa dunia ini kejamnya terhadap kita. Kita sudah lihat sendiri. Itu dari saya Pak. Ya,
Kan dan kalian juga yang non Kristen di sini ya, kalian harusnya juga belajar dari sini. Ya, iman tak terkalahkan itu artinya adalah kami tidak jatuh dalam dosa. Berusaha untuk tidak jatuh dalam emosi, itulah kemenangan sesungguhnya. Karena musuh kami, Pak, musuh kami adalah amarah kami, musuh kami adalah dendam, musuh kami itu adalah provokasi, musuh kami itu adalah kekerasan. Kami tidak membiarkan tangan kami menjadi instrumen dosa. Itu kemenangan sejati iman Kristen, Pak. Ya, buat saya berterima kasih Pak Sabili, semoga sehat selalu. Saya suka dengan Bapak dan saya apresiasi. Ya, Bapak ada orang yang berkenan, saya tahu. Ya, teman-teman ya. Saya mau berteman dengan Bapak. Semoga kita ini silaturahminya tetap terjaga. Karena Bapak, menurut saya, Bapak adalah Islam yang sesungguhnya, gitu. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.